Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Halo, Brar. Sehat, Brar? Alhamdulillah, alhamdulillah saya, Dok. Bisa kita mulai, Dok? Oke, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Pertama-tama kita anturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam agenda rutin kita itu kuliah subuh dengan Dr. Almu Muhammad SPOT konsultan dengan judul diagnosis muskuloskeletal tumor. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Dok? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pertemukan Allah untuk berbagi ilmu pengetahuan. Di sini bukan masalah pintar bodohnya, bukan masalah jago atau enggaknya, ini masalah adalah duluan ketemu aja. Mungkin pada kasus ini saya sendiri lebih dulu terpapar dengan materi ini, tapi mungkin secara ilmu bisa jadi adik-adik sekalian nanti jauh lebih menguasai daripada saya sendiri, karena faktor duluan lahir aja, duluan terpapar aja. Selanjutnya berselawat kita pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai uswah, suri tauladan kita, sehingga kita bisa menggapai ridha Allah menuju kehidupan yang lebih baik. Pada pagi hari ini saya diamanahkan untuk berbagi tulisan, berbagi ilmu tentang tumor muskuloskeletal. Jika kita ketemu kasus muskuloskeletal tumor, selalu saya tanyakan di poliklinik itu, ini jinak atau ganas? Pertanyaan rutin yang saya tanyakan pada adik-adik residen. Kira-kira dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dari X-ray, kadang-kadang pasien sudah bawa X-ray dari rumah sakit daerah atau rumah sakit rujukan sebelumnya, saya selalu tanyakan, menurut Anda ini jinak atau ganas? Nah, muncullah nanti ada yang langsung nebak ini jinak atau ganas. Biasanya kita akan berdiskusi satu-satu. Dari histori, biasanya dari anamnesis itu hampir secara umum ya, keganasan pada tulang dan keganasan pada tempat lain itu sama anamnesisnya. Ada gejala-gejala umum, penurunan berat badan, semua akan menghilang. Khusus untuk tulang sendiri, nyerinya biasanya lebih hebat pada malam hari, fasnya tinggi kalau nyerinya, dibanding dengan tumor tulang yang jinak biasanya tidak terlalu nyeri. Lalu cepat membesar lesinya. Itu histori-histori yang menandakan suatu tumor itu tumor ganas. Dari pemeriksaan fisik, kalau tumor ganas itu biasanya, tumor tulang ganas atau suatu tisu tumor yang ganas itu biasanya ada venektasi, ada masanya yang besar. Tapi saya selalu tekankan, biasanya kalau distal dari masa itu bengkak, udem, itu salah satu tanda keganasan. Tumor-tumor yang jinak biasanya distalnya masih oke. Misalnya giant cell tumor sebesar apapun giant cell tumornya, tapi distalnya masih bagus. Nah, dari lab, dari X-ray, dari MRI, dari CT scan, nah itu
nanti akan memilah apakah kemungkinan ganas atau jinak. Apapun itu, mendiagnosis muskuloskeletal tumor ini tidak gampang, sehingga triple diagnosis itu amat penting, di mana kolaborasi antara tim patologi anatomi, tim radiologi, dan kita sebagai klinisi itu yang menentukan pada akhirnya ini suatu lesi jinak atau suatu lesi ganas. Karena banyak kasus jinak ternyata ganas, ganas ternyata jinak. Dari radiologi yang bisa kita pakai biasanya X-ray. Pada X-ray kita melihat matrik tulang, batas reaksi periostal, soft tissue extension. Kalau kita pakai CT scan, sensitif tapi tidak spesifik untuk metastasis. Ini kita lihat pada CT scan, sorry itu nuclear scan tadi. CT scan kita lihat central bone lesion, destruksi dari korteknya, soft tissue calcification. Kadang-kadang kita bisa melihat neurovascular involvement pada CT scan. Itu pada radiografer yang jago, radiologi yang jago. Radiologi yang jago dia bisa melihat. Contoh pada kasus kita terakhir dari CT scan, Dr. Tuti di radiologi berani bilang ini arteri iliakanya kena atau enggak. Angiografi kita gunakan juga tapi jarang, kecuali kita mau lakukan embolisasi. Kita bisa USG tapi tidak pada tumor tulang. Nah, kadang kita lakukan juga USG guided untuk FNAB. Nah, kita lebih sering menggunakan MRI karena bisa melihat neurovascular involvement, bisa melihat intramedullary extension, dan juga bisa melihat soft tissue extension. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat pada X-ray biasa, itu biasa lebih jelas pada MRI. Lebih penting MRI ini untuk menentukan batas nanti seandainya kita melakukan operasi penyelamatan tungkai atau limb salvage surgery. Jadi tumor tulang itu suatu tanda tanya besar. Kita bisa melihat dulu umurnya, jenis kelamin, single atau multiple, lokasinya di mana, apakah dia epifisis, metafisis, diafisis, batasnya gimana, destruksi tulang gimana, reaksi periostal gimana. Dari gabungan informasi ini, baru kita bisa membuat suspek. Jadi tetap kita belum bisa menentukan ini apakah pasti atau tidak. Kecuali pada osteokondroma dan fibrous dysplasia. Cuma dua itu aja kita berani mendiagnosis tumor tulang itu dari X-ray. Contoh, pada dekade pertama itu biasanya ada Ewing, ada simple bone cyst, seperti yang tadi malam kita kerjakan di OKA, chondroblastoma. Pada dekade kedua itu ada osteosarkoma, osteokondroma, ABC, osteoteostoma. Tapi apakah osteosarkoma itu selalu di dekade kedua? Tidak juga. Namun lebih sering di dekade kedua. Dan pada dekade ketiga ada GCT, limfoma parosteal osteosarkoma. Nah, seperti osteosarkoma itu ada namanya second peak. Osteosarkoma yang terjadi pada usia di atas 50 tahun. Atau osteosarkoma pada Paget disease yang biasanya pada usia di atas 60 tahun. Lokasi tumor. Dari X-ray kita bisa lihat epifisis, metafisis, diafisis. Kita semua sudah tahu epifisis itu yang paling dekat dengan sendi. Diafisis itu di shaft, dan di metafisis antara epifisis dan metafisis. Kalau yang mengenai epifisis, biasanya ada GCT, ABC, metafisis, ABC, SBC, osteokondroma, diafisis, Ewing tumor, adamantinoma. Tapi ini tidak
tidak saklek, ya, tidak saklek. Artinya ini kelaziman. Lazimnya yang di epifisis itu GCT. Bisa enggak epifisis sampai extend ke shaft? Bisa aja. Tipe lesi itu ada lesi litik, ada lesi blastik. Ya. Lesi litik itu lisis tulangnya hancur. Ya. Kalau lesi blastik tulang lesi itu tumor itu membentuk tulang. Dia lebih putih dia. Jadi kalau lesi hitam-hitam kosong itu lesi litik, kalau putih-putih seperti popcorn itu lesi blastik. Ada juga tumor-tumor yang combine, litik dan blastik. Ya. Lesi litik ini semakin kecil-kecil dia, semakin halus-halus dia, seperti ini, itu semakin ganas. Semakin besar dia, geografik seperti ini, itu biasanya jinak. Jadi kalau melihat lesi kayak dimakan, digigit tikus, ya, tulangnya digigit tikus, itu curiga suatu keganasan. Reaksi parostial ada onion skin appearance, Codman triangle. Ini pengulangan sebenarnya waktu adik-adik di S1 dulu. Ada transitional zone, ya, zona transisi. Nah, jadi ada batas tumor dengan tulang, ada zona transisi, yaitu perubahan dari jaringan sehat ke jaringan tumor. Pada kasus-kasus tumor ganas, itu zona transisinya luas, artinya tidak ada batas yang tegas antara tumor dan tulang yang sehat. Tapi pada kasus-kasus yang jinak, biasanya pada batasnya yang tegas. Jadi batas tegas transisi, zona transisinya sempit. Yang berikutnya kita juga bisa melihat soft tissue extension. Jadi tumor-tumor itu kadang lesi di tulangnya kecil, tapi soft tissue-nya besar. Nah, itu kita bisa lihat pada Ewing sarcoma. Ya, Ewing sarcoma. Sarcoma Ewing itu lesi tulangnya kecil aja, lesi litik aja. Cuman massa soft tissue-nya besar. Ini predileksi sesuai lokasi tadi. Di sentral biasanya ada SBC, fibrous dysplasia, eccentric, GCT, chondromyxoid fibroma, cortical, NOV, junta cortical biasanya ada parostial. Ini pattern yang saya ceritakan tadi. Geografik itu lesi yang luas, ya, lebih dari 10 cm biasanya kita bisa sebut. Kan moth eaten permeatif itu kurang dari 1 sampai 2 mili, 2 mili sampai 1 cm itu moth eaten, lebih dari 1 cm geografik. Makin besar lesinya, itu makin ganas. Ya, ini yang kita ceritakan tadi. Kalau eccentric itu di pinggir, sentral di tengah. Sentral itu simple bone cyst. Ini GCT itu biasanya pada epiphysis, epimetadia. Dia kadang extend ke metadiaphysis. Ada ABC, ada SBC. Kalau simple bone cyst biasanya pada sentral, ABC itu biasanya pada pinggir, dan SBC ini biasanya pada usia lebih muda, di mana masih terlihat lempeng pertumbuhan. ABC biasanya udah tidak ada lagi lempeng pertumbuhan. Ini kita bisa lihat contoh-contohnya. Ini lesi litik pada proximal femur, kurang dari 1 cm. Ini kita bisa sebut suatu lesi moth eaten. Nah, lesinya kecil-kecil. Bedakan dengan ini, lesinya besar, batasnya tegas. Ya, batas tegas, lesi besar pada metadiaphysis. Ini lesi yang di atas lesinya kecil. Dan zona transisi batas antara lesi tulang normal dan tumor itu tidak jelas. Nah, pada kasus ini kita curiga suatu tumor ganas, pada suatu lesi ini kita curiga suatu tumor jinak. Ini juga ada lesi litik dengan batas yang tidak tegas. Ya, ini simpulan tadi. Kalau lesi jinak itu biasanya clear or sclerotic age,
small transitional zone. Ya. Kalau soft tissue kita bisa lihat hipodens pada lipoma, plebolit pada hemangioma, klasifikasi. Ini maksudnya pada ronsen kita masih bisa menilai soft tissue-nya. Kalau dia hipodens, ini kemungkinan suatu lipom, ada plebolit, bintil-bintil putih-putih biasanya dekat daerah soft tissue, kemungkinan suatu hemangioma, atau klasifikasi pada osteosarkoma atau kondrosarkoma. Ini lesi yang kita sampaikan tadi, ada lesi kondroblastik, ada osteoblastik. Lesi osteoblastik itu biasanya litik, ya. Osteoblastik itu litik, jadi tulangnya hancur. Kalau kondroblastik itu lesinya lebih putih dan dia membentuk tulang kondroblastik. Ya, ini suatu lesi kondroblastik, putih-putih dia. Jadi tumor itu terdiri dari jaringan tulang rawan sehingga dia menyerap kalsium sehingga matriknya kondroblastik. Ya. Ini membedakan dari X-ray-nya kemungkinan suatu soft tissue tumor atau bone tumor. Kan sering juga kita tanya. Ini tumor tulang atau tumor soft tissue? Nah, gimana membedakannya? Bedakannya kalau ada 4 hal yang bisa kita bedakan dari X-ray. Epicentrum, ya. Kalau tumor soft tissue itu epicentrumnya di luar dari korteks tulang. Jadi kalau kita bikin garis khayal membagi tumor menjadi 4 sisi sama besar, titik tengahnya itu di luar dari korteks. Ya. Kalau tumor tulang, titik tengah massa itu di dalam korteks. Lalu bevel, penekanannya. Jadi pada soft tissue tumor, tumornya itu menekan tulang. Jadi tulang itu mencekung ke dalam. Kalau bone tumor, tumornya itu berasal dari tulang sendiri, sehingga tulangnya yang terdorong keluar. Jadi bevelnya bevel out. Nih, ya, tulangnya pecah, tertekan keluar. Kalau dia soft tissue tumor, tulangnya mencekung ke dalam. Ya. Nah, pada soft tissue tumor tidak ada reaksi periosteal. Kalau pada bone tumor biasanya ada reaksi periosteal. Karena masanya berasal dari tulang sendiri. Kalau pada soft tissue tumor, biasanya tidak terlalu banyak destruksi dari tulang. Nah, kalau primary bone tumor biasanya destruksi tulangnya lebih banyak. Reaksi periosteal itu ada yang continue, ada discontinue, ada kompleks. Ya, continue biasanya lamelar multiple, bisa kita lihat pada Ewing, osteosarkoma, bisa berbentuk spikula, sunburst, ya, biasanya ganas seperti ini. Yang solid ini biasanya lebih cenderung jinak. Ya. Lalu ada Codman triangle. Codman triangle itu elevasi dari periosteum yang ditekan oleh massa tumor. Ini kalau seperti ini biasanya jinak. Tapi kalau seperti ini, nah, ini semua ada towers ini. Ada sunburst appearance, ya. Jadi ada pembuluh darah yang radial dari massa tumor keluar dari massa tumor dan terjadi kalsifikasi dari pembuluh darahnya. Nah, waktu ditangkap oleh X-ray terlihat seperti pancaran cahaya matahari. Sunburst appearance ini khas pada suatu osteosarkoma. Pada kasus ini kita bisa lihat periosteum yang terangkat oleh massa tumor. Satu sisi periosteum terangkat oleh massa tumor. Ya, nah itu yang disebut dengan Codman triangle, segitiga ini, pinggir ini. Jadi kita mencari Codman triangle itu di ujung dari massa tumor. Pada kasus ini kita lihat pertumbuhan tulang yang berlapis-lapis. Ya. Jadi kalau kita membelah suatu bawang, nah itu kan berlapis-lapis. Kenapa terjadi onion skin appearance? Jadi
begitu kode dari otak terjadi kerusakan tulang, dibentuklah tulang baru. Belum selesai tulang baru ini dibentuk, dikasih sinyal lagi ke otak, ada kerusakan tulang baru, dibentuk lagi tulang baru. Akhirnya tulang baru itu tumbuh berlapis-lapis, tidak pernah menjadi tulang matur. Nah, itulah patogenesisnya kenapa terbentuk suatu onion skin appearance. Ini biasanya pada Ewing sarcoma. Ini melihatkan sebentar. Membedakan antara suatu lesi jinak dan suatu lesi ganas. Suatu lesi jinak biasanya well defined margin, jadi batasnya tegas. Lesi ganas biasanya batasnya tidak tegas. Pada lesi jinak biasanya soft tissue-nya sedikit, kecil, soft tissue extension. Pada ganas biasanya soft tissue extension-nya banyak. Lalu periosteal reaction, pada lesi jinak itu jarang kita temukan reaksi periosteal. Kalau reaksi ganas biasanya ada reaksi periosteal. Oke. Jadi berikutnya kita lakukan MRI. MRI ini kita lebih sering menggunakan MRI daripada CT scan, ya, karena kita lebih penting melihat suatu neurovascular involvement, keterlibatan soft tissue, di mana pada MRI ini bisa menjadi guiding kita untuk melakukan biopsi. Ya, kita bisa menentukan mana massa yang padat, mana massa cairan. Nah, kita akan ambil di daerah yang padatnya. Untuk guiding dari operasi, kita bisa menentukan ini kita bisa salvage atau ini kita mesti amputasi. Pada kasus-kasus yang terjadi keterlibatan pembuluh darah, kita akan lakukan amputasi. Jadi MRI yang menentukan nanti, termasuk hal yang menentukan apakah suatu lesi masih mungkin kita selamatkan atau kita lakukan amputasi. Makanya kita sering menunggu MRI dulu, baru kita bisa melakukan biopsi. Idealnya, apapun yang kita kerjakan, kita mesti MRI dulu, baru kita lakukan, misal biopsi. Idealnya kita MRI dulu, baru kita biopsi. Cuman kita tahu di rumah sakit kita MRI-nya masih lama, masih lambat. Kadang-kadang kalau kita terlalu lama menunggu, telat pasien untuk kemoterapi. Oleh karena itu kita kadang-kadang lakukan MRI biopsi dulu, baru kita MRI. Apa yang terjadi kalau kita melakukan biopsi dulu baru MRI? Nah, apapun yang kita lakukan terhadap tumor, intervensi itu akan merubah struktur dari tumor, sehingga sejawat radiologi nanti akan bisa aja salah menilai suatu lesi bisa dianggap ganas, padahal dia lesi jinak. Karena kita sudah intervensi lesinya dengan biopsi, walaupun kita lakukan core biopsi. MRI juga kita gunakan untuk melihat respon dari kemoterapi. Nah, ini perkiraan-perkiraan yang bisa dilakukan kalau ukurannya besar, kemungkinan malignan. Kalau volume dari nekrotik tisunya banyak, kemungkinan malignan. Marginnya irregular, biasanya malignan. Yang paling sering digunakan juga oleh radiologi adalah menyerap kontras atau enggak. Biasanya kalau tumor-tumor yang menyerap zat kontras, enhance dia setelah diberi kontras, pasca kontras, itu suatu lesi dicurigai suatu malignansi. CT scan kita juga pakai, kita gunakan, tapi lebih cenderung kita menentukan apakah ada metatorak atau tidak, atau lesi-lesi yang di torak. Untuk lesi di torak kita jarang menggunakan MRI, karena seperti kita ketahui torak itu selalu bergerak, susah untuk dilakukan MRI. Ini
Kesimpulan untuk hafalannya ya, bagaimana perbedaan jinak dan ganas. Kalau batasnya tegas, tepinya sklerotik, biasanya jinak. Sifat pertumbuhan lambat tapi ekspansif, itu jinak. Kalau ganas agresif dan infiltratif. Zona transisi, transitional zone, sempit, batas antara lusen dan opak jelas, biasanya itu jinak. Kalau zona transisinya luas, batasnya kabur, semakin luas semakin ganas. Kalau kita lihat reaksi periosteal, solid biasanya itu jinak, interrupted biasanya itu ganas. Tipe destruksi seperti yang kita ulang-ulang tadi, kalau geografis biasanya jinak, kalau primitif dan moth eaten biasanya ganas. Staging, kita juga gunakan staging. Kalau kita menggunakan angka Arab biasanya untuk kasus jinak, kalau kita gunakan angka Romawi untuk kasus-kasus yang ganas. Biasanya kita menggunakan Enneking. Ya, Enneking. Oke. Ini staging. Oh, 1, 2. Ini contoh-contoh stagingnya ya. Kalau bone yang jinak itu osteosteoma, kalau ganasnya ada periosteal osteosarkoma, yang grade yang lebih histologi grade 2, misalnya high grade osteosarkoma. Ini tidak terlalu penting. Ya, ini bisa juga menggunakan staging yang lain, SSS, Surgical Staging System atau AGCC, hampir-hampir mirip dengan staging yang ada. Ya, kita biasanya lebih menggunakan Enneking ya. SSS ini low grade intrakompartmental, 1B low grade extrakompartmental, 2A high grade, 2B high grade extrakompartmental, 3 dengan endemetastasis. Biasanya kita pakai yang ini. Atau bisa juga pakai staging dari Memorial Sloan Kettering Cancer MSK. Jadi ini suatu algoritma. Kita setelah anamnesis pemeriksaan fisik, kita lakukan konvensional X-ray, curiga jinak atau ganas. Kalau perlu, nah ini bukan CT, biasanya MRI. Lalu kita biopsi, baru kita lakukan CPC. Setelah itu kita lakukan treatment. Ini algoritma juga. Bolehkah kita langsung lakukan eksisi? Ya bisa, kalau kita yakin itu suatu lesion jinak. Biopsi pada muskuloskeletal tumor penting untuk menentukan diagnosis. Jangan sampai terjadi unplanned biopsi. Ya. Unplanned biopsi maksudnya biopsi yang tidak terencana. Saya selalu sampaikan pada sejawat waktu stase, biopsilah pada tempat yang kemungkinan definitif treatment. Ya, jadi lakukan biopsi misalnya untuk suatu lesi-lesi di proximal tibia dan distal femur. Treatment akhirnya misalnya kita melakukan suatu limb salvage surgery, maka biopsi dilakukan di sisi medial. Di sisi medial dan distal femur atau proximal tibia. Jangan biopsi dari sisi lateral, nanti kita merekonstruksinya susah kalau di sisi lateral. Biopsi bisa kita lakukan close biopsi atau open biopsi. Ini untung ruginya biasanya. Kalau open biopsi kita bisa mengambil banyak dari massa tumor, tapi ruginya kita mengganggu tumor. Tumor kalau diganggu marah. Nanti dia cepat, nanti agresif dia. Dan biasanya perdarahan banyak, bisa juga menyebabkan kontaminasi yang banyak. Tapi kalau kita bisa melakukan core biopsi, apalagi dengan Siam guided, kita merusak jaringannya sedikit, kontaminasi sedikit, tapi massa yang diambil kan tidak banyak. Nanti sejauh PA juga bingung.
masa terlalu kecil, masa terlalu kecil. Tapi dua-duanya bisa kita gunakan dan kita timbang-timbangnya itu. Selagi kita bisa lakukan close biopsi dengan core needle, kita akan core needle. Biopsi teknik ada incisional biopsi, ada excisional biopsi. Excisional biopsi kita lakukan pada kasus-kasus yang kita yakin itu suatu lesi yang jinak. Ini biopsi teknik juga biasanya bisa seperti yang tadi. Kita bisa angkat lesinya semuanya kalau pada kasus-kasus jinak. Tapi kalau pada kasus-kasus jangan coba-coba kita lakukan primary wet excision untuk biopsi. Kita jarang untuk melakukan frozen section ya. Karena untuk mendiagnosis suatu tumor muskuloskeletal itu susah. Sejauh patologi anatomi itu susah mendiagnosisnya. Mendiagnosis sampai ke jenis tumornya itu susah. Kadang-kadang untuk menentukan tumornya, sel tumornya susah. Jadi kita wet excision dengan batas yang jauh, lalu kita lakukan patologi anatomi atau sitologi. Ini prinsipnya seperti tadi. Biopsy site is in line with parallel to limb sulfate incision. Jadi jangan sampai adik-adik nanti misalnya di daerah melakukan biopsi, yang nanti seandainya kita melakukan operasi definitif berlawanan, itu bahaya. Nanti kita tidak bisa melakukan sulfate surgery. Ya, kita juga sering menemukan di poli kita kiriman dari daerah di biopsi di sisi yang berbeda. Itu seandainya kita mau melakukan limb sulfate prosedur menjadi lebih susah atau bahkan bisa membuat kita tidak mungkin melakukan limb sulfate prosedur sehingga kita mesti amputasi dari pasiennya. Ya, ini contoh-contoh biopsi. Kita jarang melakukan debulking ya pada kasus-kasus tumor muskuloskeletal karena recurrency yang tinggi. Ya, recurrency yang tinggi. Jadi sedapat mungkin kita lakukan wet excision. Ini jenis terminologi dari reseksi, intralesion reseksi, marginal eksisi, wide eksisi, dan radical eksisi. Ya, intralesi masih ada sisa mikroskopik yang tertinggal. Kalau marginal eksisi tidak ada tumor yang tertinggal. Kalau wide eksisi itu kita angkat sampai jaringan yang sehat. Kalau radical eksisi kita angkat satu kompartemen dari tumornya. Jadi complete tumor cell elimination at primary site itu kita mesti bisa dapat melakukan yang seperti ini sehingga betul-betul resiko untuk recurrency itu bisa berkurang. Defect reconstruction, jadi penting juga untuk memikirkan di saat kita melakukan eksisi dari tumor, itu kita mempertimbangkan sekaligus nanti rehabilitasinya seperti apa, nanti pasca operasi pasiennya akan seperti apa. Misal kita ketemu lesi pada proximal humerus, setelah kita potong kita akan rekonstruksi seperti apa, nanti fungsinya seperti apa, nanti apakah pasien masih mungkin melakukan aktivitas alamiah normal, misalnya makan sendiri, pasang baju sendiri misalnya. Kita memikirkan seperti itu. Jadi kita tidak menjanjikan hal-hal yang berlebih kepada pasien. Pada kasus-kasus keganasan di onkologi ini kadang-kadang kita mesti berbicara pahit juga kepada pasien. Bahwasanya
setelah operasi kemampuannya akan seperti ini. Lebih baik kita menyampaikan yang terburuk daripada pasien berharap dan nanti komplain ke kita. Mungkin adik-adik pernah lihat saya info konsul ke pasien, biasanya ya tegas-tegas saja. Karena memang kalau ketemu kasus yang ganas, biasanya survival rate kita masih rendah. Ya, jadi kalau kita melakukan tindakan yang heroik pun, kalau nantinya dia survival rate-nya rendah, kasihan pasien juga. Sudah kita intervensi sedemikian rupa, tapi survival rate-nya rendah. Yang kedua, pasien kalau kita tidak jelas-jelas menyampaikan, misalnya ada defek di soft tissue di femur misalnya, soft tissue tumor di femur. Kalau kita mengangkat banyak massa tumor pada sisi posterior misalnya, tentu kita mesti kasih tahu ke keluarga pasien atau ke pasien apa-apa hal yang dia tidak bisa nantinya setelah kita angkat tumornya. Misalnya kita mengangkat tumor pada anterior dari humerus, kita mesti tahu pasien nanti kemungkinan tidak akan bisa fleksi dari elbow. Hal seperti itu kita sudah bisa perkirakan sebelum operasi, sehingga pasca operasi pasien tidak menuntut, tidak komplain ke kita terhadap apa yang kita kerjakan. Perkiraan rekonstruksi ini kita kerjakan sebelum kita memulai operasi. Jadi kita dapat perkirakan nanti setelah tumornya diangkat akan kita rekonstruksi seperti apa. Tidak ada ketentuan yang saklek juga untuk ini. Kita masih mungkin melakukan rekonstruksi dengan apa aja yang kita bisa, apa aja yang kita punya. Kalau kita berpikir ideal untuk rekonstruksi suatu muskuloskeletal tumor, niscaya pasien-pasien kita tidak akan kita kerjakan sesegera mungkin. Pasien-pasien kita akan meninggal sebelum kita intervensi. Kenapa? Untuk yang ideal itu mahal, misalnya kita berharap suatu megaprostesis, itu kan mahal. Rumah sakit kita syukur aja mengakomodir 2 operasi megaprostesis per tahun. Seandainya tidak diakomodir sama sekali, ya masa kita mesti menunggu atau merujuk pasien. Jadi kita kerjakan apa yang kita bisa, sehingga fungsi dari pasien lebih baik daripada diamputasi. Radiasi pada muskuloskeletal tumor biasanya untuk lokal kontrol, dilakukan pada tumor-tumor yang tempatnya sulit untuk diangkat, misalnya spine, pada pelvis, atau inoperable, atau kontaminasi, atau untuk paliatif atau untuk preoperatif. Tapi jarang kita lakukan preoperatif, biasanya untuk paliatif pasca operatif yang kontaminasi. Demikian kira-kira cerita singkat tentang prinsip menegakkan diagnosis pada muskuloskeletal tumor. Mungkin membosankan mendengarnya, tapi nanti ketemunya nanti di kasus-kasus di poliklinik bisa kita aplikasikan langsung. Demikian Dr. Abrar dan adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan nanti melalui moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Dr. Alman. Kepada rekan-rekan Presiden, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tidur semua nih, Brar. Tidak ada. Ini kayak seperti yang membuat catatan Ramadan pas subuh kan. Habis sahur tidur lagi. Memang topik muskuloskeletal tumor ini tidak terlalu menarik. Tapi sesuatu yang mesti dihadapi kadang-kadang di poliklinik atau di praktek.
Kalau pada kasus di kasus bedah umum, saya pernah dapat laporan dari yang ujian 2 atau 3 sebelumnya ya, itu pernah ada kasus yang diberikan pas ujian itu suatu osteosarkoma. Ya, memang di modulnya ada ya. Untuk keganasan tumor itu ada di modul bedah umum. Keganasan pada tulang itu ada satu kandidat yang diuji dengan kasus osteosarkoma. Dan syukurnya kita sempat tentiran sebentar sebelum kandidat ujian nasional. Dan alhamdulillah mereka ya cukup dapat menjawab waktu itu. Jadi bukan tidak mungkin ya ada kasus tumor tulang pada ujian kandidat ya. Masih mungkin. Baik, mungkin Dr. Isral, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, silakan Dr. Isral. Assalamualaikum, Dr. Almo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rizky. Wah, pada malu-malu semua bertanya ini. ya, mungkin ini ya yang perlu ditekankan lagi, Dr. Almo, masalah biopsi itu ya, masalah biopsi. Yeah. Karena memang beberapa kali kita juga menemukan di daerah sejawat bedah umum di daerah itu memang berusaha melakukan biopsi. Mungkin mengangsur pekerjaan itu mungkin ya kan, mengangsur pekerjaan. Jadi mungkin perlu ditekankan lagi itu. Apakah memang itu dalam tanda kutip dibolehkan membiopsi suatu tumor yang dicurigai suatu tumor ganas pada ekstremitas di daerah tanpa melakukan suatu seperti yang Dr. Almo sampaikan tadi, pemeriksaan penunjang gitu ya, MRI atau apa gitu. Kan kalau di ortopedi jelas-jelas diajarkan siapa yang mendahului itu yang mengakhiri gitu kan. Sudah berani memulai harus mengakhiri kan, itu kalau kita diajarkan di ortopedi. Nah, tapi kadang-kadang memang dalam praktiknya di daerah itu ada variasinya lah gitu ya, ada variasinya. Kadang-kadang sejawat di daerah pasien tidak mungkin dirujuk atau gimana, mungkin itu perlu ditekankan lagi. Kalaupun terpaksa harus melakukan biopsi, pasien katakanlah tidak memungkinkan dirujuk segala macam lah dengan alasannya, kaidah-kaidah seperti apa gitu ya yang harus yang harus diterapkan. Gitu mungkin Dr. Almo perlu kita tekankan lagi gitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dr. Abrar, langsung saya tanggapi Dr. Abrar. Iya, baik dokter. Ya, terima kasih Dr. Rizky atas masukannya. Benar, kalau kita di ortopedi itu diajarkan selalu tuh dari tahun 1, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, itu konsep kerasnya guru-guru kita di ortopedi itu tentang muskuloskeletal tumor ini. Dulu kita diajarkan seperti itu. Tapi betul juga kata Dr. Rizky, kadang-kadang ada hal yang membuat pasien ini tidak mungkin dirujuk. Tidak mungkin dirujuk. Jadi ekonomi, tumor yang sudah berat, ya kan? Jadi kalau sudah begitu, tentu pasien tidak mungkin juga tidak diapa-apakan. Jadi konsep dan prinsip ini yang mesti duduk pada adik-adik sekalian ya. Benar-benar sekali. Jadi pemahaman tentang ini malignan atau benign, habis itu pemisahan penunjang yang mungkin dikerjakan di sana. Yang ketiga, memilih jenis biopsi, core biopsi atau open biopsi. Dan terakhir, kalau juga biopsilah pada sisi yang masih memungkinkan, nanti kita bisa melakukan limb salvage surgery, operasi penyelamatan tungkai. Ini kecenderungan yang ada itu kan bukan begitu. Bukan pada pasien-pasien yang dalam tanda kutip tadi tidak mungkin dirujuk. Justru pada pasien-pasien yang mungkin dirujuk yang dilakukan biopsi. Ini kita sayang terhadap pasien jadinya. Sampai di tempat kita, nanti kita tidak bisa melakukan yang optimal untuk penyelamatan tungkai. Jadi pada sejawat baik ortopedi ataupun bedah umum,
kalau menurut saya pada kasus-kasus yang memang masih memungkinkan untuk dilakukan penyelamatan tungkai, masih memungkinkan pasiennya untuk dikirim, mending tidak usah dibiopsi dulu di daerah, dikirim aja. Nah, karena kita memikirkannya sampai ke rekonstruksi pasca eksisi. Tapi pada kasus-kasus yang tidak ada pilihan lain, pasien dari daerah, ekonominya susah, dan kita perlu menegakkan diagnosis sebelum sejawat dari hemato-onkologi atau penyakit dalam atau anak melakukan kemo, kita wajib melakukan biopsi. Biopsilah sesuai kaidah-kaidah yang kita kerjakan. Lakukan seminimal mungkin sehingga kontaminasi jadi berkurang dan bisa mendapatkan sampel yang adekuat sehingga sejawat penyakit dalam atau anaknya bisa melakukan kemo. Tapi pada kasus-kasus yang tidak mungkin dirujuk, ya pada kasus-kasus yang ya tidak banyak yang bisa kita kerjakan pada pasiennya. Namun pada kasus-kasus yang sangat memungkinkan untuk dilakukan sulfat, ya sebaiknya jangan dilakukan biopsi sehingga pasien bisa kita selamatkan. Kalau kita saklek juga tidak boleh melakukan biopsi di daerah itu pada saat sekarang susah juga. Kita kasihan sama pasien kadang-kadang ya, pasien tidak semuanya bisa menggapai pusat pelayanan yang tipe A misalnya, yang ada onkologinya kayak di Medan, kayak di Padang atau Palembang, itu kan tidak semua pasien sanggup. Pasien-pasien dari daerah, dari Indropuro, dari Damasraya, itu kan susah pasien untuk menggapai tempat kita. Demikian Dr. Rizky, tanggapan dari kami. Ya, karena memang yang stasiun ortopedi pun yang ikut Dr. Almu operasi kan tidak semuanya gitu ya. Jadi tidak tahu ketika melakukan operasi limb salvage, insisinya ini di mana ini, kalau proximal tibia ya kan? Kalau di distal femur di mana insisinya? Nah kan sebenarnya pengetahuan itu yang membuat mereka mengetahui di mana posisi insisi nanti ketika melakukan biopsi ya kan? Ya, jadi nah itu yang pengetahuan itu yang perlu diketahui. Kalau nanti pun akan biopsi, bacalah sedikit mengenai limb salvage di daerah itu gitu ya. Misalnya ada di proximal tibia tumornya ini ragu antara ganas dengan jinak, mau saya rujuk atau tidak gitu ya. Nah, terpaksa melakukan biopsi, bacalah sedikit mengenai prosedur limb salvage di proximal tibia. Itu di Google tinggal klik ada langsung gambarnya gitu kan, gambarnya. Nah, usahakan lakukan insisi di line insisi definitif itu supaya nanti ketika kita melakukan insisi definitif itu insisi biopsi kita bisa dieksisi gitu ya Dr. Almu ya. Bisa dieksisi karena lokasi biopsi kita adalah suatu kegiatan yang sengaja menyebabkan metastasis kan ke tempat insisi kita. Jadi kita baca sedikit, oh kini kita mau biopsi ini ragu apakah ini jinak atau ganas, baca sedikit limb salvage di daerah itu di mana insisinya, lakukanlah insisi di garis itu sehingga nanti kalau ternyata ganas masih bisa nih menegakkan eneking ya bisa memperkirakan lah gitu ya enekingnya walaupun belum di PA dan segala macam sudah di biopsi ya. Nah itu ketika dirujuk konsultan onkologi ortopedinya gembira melihat insisinya, insisi limb salvage. Nah itu enak ya kan. Nah satu lagi Dr. Almu mengenai kalau sekiranya memang sejawat kita di daerah menemukan suatu tumor ganas dan mereka memperkirakan ini enekingnya yang tidak mungkin limb salvage. Nah, level amputasi ini Dr. Almu. Level amputasi. Nah, bagaimana kita menentukan level amputasi biasanya? Kalau memang kan kompetensi mereka ini adik-adik ini kan ada amputasi ini ya. Jadi kalaupun pasien sebenarnya kalau bisa sih dirujuk karena memang harus dilakukan kemoterapi dan lain-lain sehingga kebanyakan memang masyarakat kita di daerah sudah setuju amputasi, tidak setuju di kemoterapi gitu kan. Jadi tidak tuntas ajuvan kemoterapinya. Nah, jadi kalaupun ternyata memungkinkan gitu ya, kemoterapi dilakukan di daerah karena ada atau penyakit dalam yang hobi mengkemo misalnya waktu PPDS kahomnya dia di bagian kaumnya dia rajin gitu misalnya kan, jadi dia bisa melakukan misalnya.
Nah, di level amputasinya bagaimana ini ketentuannya, Dr. Almo? Terima kasih. Baik, Dr. Rizky. Pada kasus-kasus seandainya kita akan lakukan amputasi, idealnya kita melihat memang kita butuhkan suatu tambahan pemeriksaan ya, MRI, untuk melihat medullary involvement. Kadang kita ketipu oleh X-ray. X-ray-nya sebatas shaft femur, ternyata intramedullarinya sampai ke proximal. Nah, ini untuk amputasi pun tetap inform concern-nya harus hati-hati kalau seandainya tidak punya modalitas MRI di daerah. Kalau punya modalitas MRI, oke, potonglah 3 cm di atas lesi intramedulari. Tapi kalau tidak ada modalitas MRI, ya kan bismillah istilahnya. Bismillah, jadi lihat dari X-ray, lesi paling litiknya lebihkan. Berarti kan idealnya kita 3 cm dari margin batas tumor pada tulang, itu kalau kita tidak punya modalitas MRI, ya mesti lebih dari 3 cm kita potongnya. Karena kita nggak tahu, karena kita tidak tahu intramedularinya. Banyak kasus kita temukan intramedulari jauh di atasnya, atau malah ada skip lesion. Jadi pada X-ray biasa-biasa aja, ternyata pada X-ray di distal femur, skip lesionnya udah di dekat-dekat trochanter. Bisa aja seperti itu. Jadi kalau tidak punya modalitas MRI dan pasien terpaksa untuk diamputasi, pertama lebihkan dari batas alamiah yang 3 cm, lebihkan. Yang kedua, inform consent kepada pasien, masih mungkin ada skip lesion di atasnya. Yang kita tidak bisa lihat dari MRI. Risiko yang terjadi kalau kita meninggalkan skip lesion atau intramedullary masih ada tumor adalah recurrency. Jadi habis kita amputasi 2 bulan setelah itu bengkak lagi daerah yang sama. Nah, jadi inform consent yang tegas pada pasien, Dr. Rizky, pada keluarga pasien, bahwasanya kalau modalitas kita hanya X-ray, kemungkinan recurrency tetap ada, walaupun kita sudah amputasi. Demikian, Dr. Rizky, Dr. Abra. Ya. Tetap itu ya, Dr. Almo ya, adjuvan kemoterapi ya, itu Betul. bisa dikatakan wajib gitu ya, wajib. Ya, wajib. Karena kebanyakan memang pasien tumor ini setelah diamputasi hilang aja, hilang, nggak balik-balik, nanti sudah balik lagi, sudah terjadi lokal recurrence, sudah dan metastasis. Nah itu kadang-kadang kita sering kaget-kaget itu melihatnya. Ya, terima kasih Dr. Almo. Mungkin yang lain ada yang mau menanyakan. Baik, terima kasih pada Dr. Rizky. Pada rekan-rekan PPDS lain, jika ada pertanyaan dipersilakan. Izin dok, Mufti dok mau tanya dok. Ya, Dr. Mufti, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kasusnya misalnya seperti ini dok? Dari klinis dan dari X-ray misalnya kita jelas mendiagnosa pasien ini suatu osteosarkom. Nah, namun dengan kondisi klinis yang sangat berat, misalnya sudah ada 3 kriteria indikasi amputasi, 3D, itu sudah harus kita amputasi. Sedangkan penegakan diagnosa untuk histopatologinya belum kita laksanakan. Boleh nggak kita ngambil keputusan untuk amputasi? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab, Dr. Abrar ya. Baik, Ya, silakan. kalau 3D-nya sudah masuk ya, pada kasus dari klinis radiologi kita sudah yakin ini suatu keganasan, terutama osteosarkoma, itu sangat memungkinkan dari usia, dari lokasi, kita ada yakin dan 3D udah ada, itu kita boleh amputasi langsung, Dr. Mufti. Silakan amputasi langsung untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dan setelah itu tadi yang seperti yang dibilang Dr. Rizky, level amputasi yang timbang-timbangnya. Kalau di daerah tidak ada MRI, hanya modal ronsen aja, amputasinya lebih tinggi. Jangan hemat-hemat sama kulit, hemat-hemat sama tulang nanti recurrent. Mending lebih tinggi daripada recurrency. Jadi jawabannya boleh silakan dilakukan amputasi. Setelah itu level amputasi pastikan semoga bisa mendapat clear margin. Ya, dan inform consent yang jelas, tetap ada risiko recurrency
Karena kita tidak tahu ada skip lesion atau tidak di proksimal. Jadi tidak menunda untuk amputasi walaupun kita belum biopsi. Pada kasus kita di M. Jamil pun kadang kita baru ketemu aja di poli kita langsung anjurkan amputasi ada. Atau di IGD kita masuk pasien yang keadaan berat kita langsung amputasi ada juga. Assess kita. Itu kira-kira jawabannya Dr. Abrar, Dr. Mufti. Terima kasih, Dok. Ya baik, terima kasih pada Dr. Almu. Pada rekan-rekan PPDS lain, jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum, Dok. Pada Dr. Almu. Izin Hanan bertanya, Dok. Ya. Yang pertama, pada kasus-kasus tumor muskuloskeletal ini kriteria untuk kita mempertimbangkan untuk bisa melakukan limb salvage surgery apa saja yang harus kita pertimbangkan, Dok. Yang kedua, pada beberapa kasus yang pernah konsul ke dokter, ada yang dokter anjurkan untuk neoadjuvant kemoterapi dulu, ada yang langsung ditindak. Itu kira-kira apa saja pertimbangannya, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, Dr. Hanan, pertanyaan yang bagus. Apa-apa aja kriteria suatu tumor bisa kita lakukan limb salvage surgery? Ini terutama pada kasus-kasus keganasan ya. Jadi operasi limb salvage surgery yang utama sekali itu adalah tidak ada keterlibatan pembuluh darah. Ya, kalau dari MRI kita yakin itu tidak ada keterlibatan pembuluh darah pada masa tumor. Nah, itu kita kriteria utama yang menentukan ini bisa kita salvage atau enggak. Tapi kalau udah ada keterlibatan pembuluh darah, kita biasa ada mundur, langsung kita bilang ini amputasi. Yang kedua, soft tissue-nya adekuat. Ya, kalaupun tidak ada pembuluh darah yang terlibat, tapi tinggal kulit saja di sekitar tumornya itu, tulangnya itu nanti kosong, langsung kulit aja. Kita juga timbang-timbang untuk healing dari soft tissue-nya pasca rekonstruksi. Yang ketiga, kita juga timbang-timbang limb salvage surgery tidak menunda kemoterapi. Misalnya, kita berharap ini merekonstruksi dengan megaprostesis, tapi megaprostesisnya tahun depan, karena stok tahun ini udah habis. Nah, kita jangan paksain juga untuk limb salvage surgery dengan megaprostesis. Kenapa? Karena kita tunda nanti yang sekarang tidak ada neurovascular involvement, setelah 2 bulan lagi ada. Jadi kita tidak menunda definitive treatment untuk adjuvant kemoterapi. Nah, itu yang beberapa kriteria utama sehingga kita bisa menentukan ini kita salvage atau enggak. Ya. Kalau untuk kasus ada yang langsung kita adjuvant, ada yang kita neoadjuvant dulu. Seperti pertanyaan Dokter Mufti tadi, pada kasus-kasus yang dangerous, yang membahayakan terhadap nyawa pasien, tumor yang sudah besar, KU jelek, anemia, ya, anemia ditransfusi, turun lagi HB-nya, ditransfusi, turun lagi HB-nya, itu lebih baik kita lakukan amputasi dulu, setelah itu baru kita adjuvant kemoterapi. Karena kadang-kadang kita neoadjuvant untuk menunggu keadaan umumnya optimal, untuk di kemo aja susah. Karena terjadi ada kebocoran dari perifer. Tiap ditransfusi, HB turun, albumin turun. Jadi habis itu aja. Jadi pada kasus-kasus berat seperti itu, kita cenderung kita lakukan amputasi dulu, baru kita lakukan adjuvant kemoterapi. Pada kasus-kasus yang pasiennya baru datang, keadaan umum masih baik, ya kita lebih baik melakukan neoadjuvant dulu. Karena bagaimanapun literatur mengatakan 80% meningkatkan survival rate kalau dengan neoadjuvant kemoterapi. Demikian kira-kira jawabannya Dr. Hanan, Dr. Abrar. Baik, terima kasih pada Dr. Almu, Dr. Hanan. Pada rekan-rekan yang sudah lain, jika ada pertanyaan dipersilakan.
Ya, jadi tambahannya Dr. Abrar ya. Iya, Dok. Seandainya terpaksa nanti rekan-rekan setelah jadi bedah umum nanti terpaksa melakukan biopsi, dan seperti kata Dr. Rizky, tidak sempat googling nanti kira-kira di mana lokasi insisinya definitif, warna pren aja, WA aja saya tanyakan langsung, dok nanti ini saya mau biopsi, ini kira-kira saya insisi di mana gitu. Ya, jangan datang-datang nanti ini Dokter Abrar yang ngirim dari daerah mana, insisinya di mana, nanti dapat surat cinta nanti Dokter Abrar. Lebih baik WA aja. WA, dok ini saya mau biopsi dari mana, dari sisi mana. Lebih aman gitu buat pasiennya gitu kira-kira. Ya, WA kan gampang sekarang, Telegram gampang cepat, atau telepon ya kan. Nah, setelah itu baru kirim, daripada dari sini kita menggerutu setelah terima pasiennya. Gitu kira-kira. Karena biasanya ini Dr. Almu, biasanya adik-adik ini akan biopsi di tempat yang paling fluktuatif ya kan? Iya, betul. Iya. Yang paling ini permukaan nih tumornya tercapai ini cepat. Ah itu biasanya tempat biopsinya ya kan. Nah, ternyata itu di sisi sering sekali itu ternyata di sisi yang berlawanan dengan sisi definitif. Betul Dr. Rizky. Betul. Juga ini Dr. Almu tolong ditekankan mengenai menjahit pasca biopsi gitu ya. Kan itu ada trik-trik menjahit pasca biopsi. Nah, itu di buku pun diterangkan itu bagaimana menjahit pasca biopsi tumor muskuloskeletal. Mungkin perlu dikasih pencerahan Dr. Almu. Terima kasih. Iya. Baik Dr. Rizky. Ya itu tadi. Jadi rekan-rekan biopsi tempat yang paling fluktuatif ternyata di sisi yang berseberangan. Ya, kita jadi susah untuk rekonstruksi. Ada kasus kemarin tahun lalu benar seperti yang Dr. Rizky. Kita mau limb salvage surgery, insisinya dari lateral. Biopsinya di lateral panjang lagi. Nah, jadi kita kebingungan di sini mau rekonstruksinya. Ada kasus itu. Kiriman dari Pekanbaru. Nah, dan yang ngirim ortoped lagi. Nah, jadi nangis kita ini. Nah, untuk penjahitan pasca open biopsi, intinya adalah tidak boleh ada hematom. Ya, tidak boleh ada hematom pasca open biopsi. Ya, jadi setelah diangkat jaringan biopsinya, diyakinkan tidak ada perdarahan dan menjahit mulai dari fascia itu kalau bisa betul-betul rapat jahitannya, ya, dan jangan sampai ada hematom untuk mengurangi kontaminasi, ya. Tapi kalau dari fascianya itu bocor nanti ada darah keluar, pasti kontaminasi ke superficial. Kita meningkatkan gradingnya, ya. Jadi jahit lapis demi lapis tanpa ada hematom, betul-betul rapat jahitannya sehingga kita mengurangi kontaminasi. Bagaimanapun dengan open biopsi, kita atau biopsi core biopsi pun kita meningkatkan grading, langsung meningkatkan grading karena ada lokal metastasis di situ. Demikian kira-kira Dr. Rizky. Baik, terima kasih pada Dr. Almu. Mungkin jika tidak ada rekan-rekan PPDS yang bertanya, kita cukupkan saja sesi kita kali ini. Kita bisa minta feedback dari Dr. Rizky selaku SPS. Baik, terima kasih Dr. Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dr. Almu yang sudah menyediakan waktu pagi ini untuk berbagi ilmu dan juga konsulen-konsulen yang bersedia join pada pagi hari ini. Jadi memang tumor muskuloskeletal ini adalah kasus yang unik gitu ya, yang unik dan cukup membuat bagi pasien ya, membuat suatu yang sangat dramatis lah gitu ya, tumor muskuloskeletal ini. Walaupun tumor-tumor yang lain juga seperti itu. Nah, akan tetapi di masyarakat kita memang kasus tumor tulang ini masih menjadi kasus yang biasanya berpikir pengobatan tradisional dahulu biasanya. Nah, di sini pengetahuan akan diagnosis tumor muskuloskeletal dan juga limb salvage surgery, bagaimana sesegera mungkin harus ditata laksana
itu akan sangat membantu sekali pasien sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang maksimal. Seni menginform konsen ini sangat penting sekali. Seni bagaimana menginform konsen, bagaimana memotivasi orang tua, karena biasanya tumor-tumor malignan ini kan anak tidak bisa kita motivasi ya, itu pasti orang tuanya yang akan memotivasi di rumah. Jadi yang kita motivasi itu adalah orang tuanya. Bagaimana dengan pengetahuan yang bisa kita punyai, kita bisalah memberikan gambaran di daerah gitu ya, sehingga pasien bersemangat untuk katakanlah dirujuk untuk mendapatkan mendapatkan pengobatan yang optimal. Nah, sehingga takdirnya itu bisa mendapatkan takdir yang terbaik gitu ya. Kalau ada kadar dan kadar, ada takdir yang bisa dirubah dan tidak dirubah, itu kan tergantung usaha kita ini ya kan. Kalau di daerah usahanya tidak maksimal ya dia dapat sesuatu yang tidak mendapatkan rezekinya secara maksimal gitu ya. Nah, itu penting sekali peran kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Almu pada pagi hari ini itu menambah pengetahuan tidak hanya untuk ujian tapi juga untuk praktek sehari-hari. Bagaimana karena memang di tumor tulang ini menemukan sesegera mungkin lalu dapat bisa memberikan motivasi sebaik mungkin kepada keluarga itu sangat penting sekali. Jadi di poliklinik benar-benar kata-kata Dr. Almu bagaimana menginform konsen. Nah, itu penting sekali itu sehingga pasien mau mengikuti apa yang kita rencanakan. Kalau enggak ini gawat ya kan. Apalagi kata-kata kiri dan kanan, mamanya lah, ininya lah, baku segala macam ya kan, memberikan kata orang ini kan bahaya ini kalau udah kata orang. Jadi benar-benar benar-benar bisa menginform konsen dengan baik apa yang kita temukan dan apa yang seharusnya didapatkan oleh pasien. Mudah-mudahan pengetahuan pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan, mencerahkan gitu ya mengenai tumor muskuloskeletal. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Almu yang sudah menyediakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rizky. Sudah sampai pada saatnya kita akhiri sesi kuliah subuh kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.